Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mawarini, NPM 17120.373, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Proyek Based Learning terhadap hasil belajar matematika siswa materi bangun ruang kubus dan balok kelas 5 SD Negeri 2 Pilang Kabupaten Blora. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa pada materi bangun ruang kubus dan balok. Kedua, metode ceramah yang digunakan oleh guru sehingga masih belum terjadinya interaksi yang aktif antara siswa dengan guru dalam kegiatan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran yang membuat siswa kesulitan memahami materi yang telah disampaikan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran proyek based learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 2 Pilang Kabupaten Blora pada materi bangun ruang kubus dan balok. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh hasil belajar matematika siswa pada materi bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran proyek based learning di kelas 5 SD Negeri 2 Pilang Kabupaten Blora. Kajian teoretis dari penelitian ini ada 3 macam. Yang pertama, hasil belajar, meliputi pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan indikator hasil belajar. Yang kedua, model pembelajaran yang meliputi pengertian model pembelajaran proyek based learning, langkah-langkah pembelajaran proyek based learning, model pembelajaran proyek based learning pada jaring-jaring kubus dan balok, dan teori belajar yang melandasi model pembelajaran proyek based learning. Yang ketiga, tinjauan materi kubus dan balok meliputi pengertian kubus dan balok, unsur-unsur kubus dan balok, jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, dan kompetensi dasar serta indikator materi bangun ruang kubus dan balok. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu kondisi awal dilakukannya proses pembelajaran dengan guru aktif namun siswanya pasif. Kemudian menyebabkan hasil belajar siswa rendah sehingga memerlukan model pembelajaran yang melibatkan peran serta siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah itu akan diberikan pretest untuk mengukur kemampuan siswa. Yang selanjutnya guru menerapkan model pembelajaran proyek based learning sehingga didapatkan peran siswa yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian siswa akan diberikan post-test untuk mengetahui tercapainya penerapan model pembelajaran proyek based learning, sehingga diduga adanya pengaruh pada hasil belajar siswa. Hipotesis dari penelitian ini ada 2. Yang pertama HA, yaitu ada pengaruh yang signifikan model proyek based learning terhadap hasil belajar matematika siswa materi bangun ruang kubus dan balok kelas 5 SD Negeri 2 Pilang. Dan yang kedua H0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan model proyek based learning terhadap hasil belajar matematika siswa materi bangun ruang kubus dan balok kelas 5 SD Negeri 2 Pilang. Indikator keberhasilan dari penelitian ini ada 6 macam. Pertama, nilai kognitif rata-rata kelas post-test lebih banyak daripada nilai rata-rata kelas pretest. Kedua, hasil belajar kognitif dilihat dari post-test siswa yang mengalami peningkatan sebesar lebih dari 70% dari nilai pretest melalui penerapan model proyek based learning. Ketiga, rata-rata kelas 5 SD Negeri 2 Pilang nilai kognitif post-test yang didapatkan lebih dari 80. Keempat, minimal 80% siswa dari seluruh jumlah siswa mendapat nilai evaluasi kognitif lebih dari 70 untuk menunjukkan hasil belajar yang baik. Kelima, rata-rata kelas hasil belajar afektif dalam semua aspek yang didapatkan siswa lebih dari 70. Keenam, hasil rata-rata semua aspek psikomotorik dari seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 2 Pilang memperoleh nilai lebih dari 75. Metodologi dari penelitian ini yang pertama, tempat di SD Negeri 2 Pilang, Jalan Menden, Kelurahan Pilang, Kecamatan Ranu Blatung, Kabupaten Blora. Dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2021. Variabel penelitian ada 2. Yang pertama variabel X atau bebas, yaitu model pembelajaran proyek based learning, sedangkan variabel Y atau terikat, yaitu hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian pre-eksperimental design dan desain penelitiannya yaitu one group pretest post-test design. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 2 Pilang tahun pelajaran 2021-2022. Sampel penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 2 Pilang tahun pelajaran 2021-2022. Untuk sampling penelitian ini menggunakan sampling jenuh dan teknik pengumpulan data dengan tes, pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Instrumen penelitian ini yaitu tes tertulis, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, silabus pembelajaran, dan rubrik penilaian. Sedangkan untuk teknik analisa data menggunakan uji normalitas, meliputi uji normalitas awal dan akhir, uji t-test menggunakan uji one pirate sample t-test, dan uji N-gen serta uji ketuntasan belajar. Hipotesis statistik dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, hipotesis awal. Dalam penerapan model project-based learning, terdapat perbedaan antara nilai-nilai rata kelas pretest dengan nilai rata-rata kelas post-test pada materi bangun ruang kubus dan balok kelas 5 SD Negeri 2 Pilang. Sedangkan untuk H0-nya, dalam penerapan model project-based learning tidak terdapat perbedaan antara nilai rata-rata kelas pretest dengan nilai rata-rata kelas post-test pada materi bangun ruang kubus dan balok kelas 5 SD Negeri 2 Pilang. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data uji normalitas data awal dari nilai pretest. Berdasarkan uji normalitas awal diperoleh L0 yaitu 0,152 dengan N17 dan taraf nyata alfa 5%. Dari daftar nilai krisis L didapat L tabel yaitu 0,206. Karena L0 lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang kedua, uji normalitas akhir dari nilai post-test. Berdasarkan uji normalitas akhir diperoleh L0 yaitu 0,101 dengan N17 dan taraf nyata alfa 5%. Dari daftar nilai krisis L didapat L tabel yaitu 0,206. Karena L0 lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, uji one pirate sample t-test dengan menggunakan nilai pretest dan post-test. Berdasarkan perhitungan uji one pirate sample t-test diperoleh nilai T hitung sebesar 33. Diketahui nilai T tabel 2,11991. Nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Maka dalam penerapan model project-based learning terdapat perbedaan antara nilai rata-rata kelas pretest dengan nilai rata-rata kelas post-test pada materi bangun ruang kubus dan balok kelas 5 SD Negeri 2 Pilang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil post-test lebih baik daripada nilai rata-rata hasil pretest. Yang keempat, dengan uji N-gen. Berdasarkan hasil perhitungan uji N-gen diperoleh hasil 0,702, artinya G lebih besar dari 0,7 yang masuk kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kemampuan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model project-based learning. Kelima, menggunakan uji ketuntasan belajar yang didapat dari nilai post-test. Berdasarkan uji ketuntasan belajar diperoleh hasil ketuntasan belajar klasikal post-test lebih besar dari KKM, yaitu 88% lebih besar dari 70%, yang artinya tuntas, sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model project-based learning efektif terhadap hasil belajar siswa. Pembahasan dari penelitian ini yaitu model pembelajaran project-based learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini sesuai dengan teori Vygotsky yang menyatakan tahap paling mendasar adalah scaffolding, yakni pemberian bantuan kepada siswa melalui tahap-tahap pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan pengerjaannya. Antis dan Adam 2012 dalam Rohendi Supema dan Laila Sari Nur Indah 2020 halaman 70. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Peran guru dalam teori Vygotsky adalah sebagai fasilitator dan pembimbing.
Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian dan hasil analisis data, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari model proyek based learning terhadap hasil belajar matematika siswa materi bangun ruang kubus dan balok siswa kelas 5 SD Negeri 2 Pilang, Kabupaten Blora. Hal ini dapat dilihat pada analisis uji hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model proyek based learning terhadap hasil belajar matematika siswa materi bangun ruang kubus dan balok siswa kelas 5 SD Negeri 2 Pilang, Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis menggunakan uji one pirate sample t-test, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model proyek based learning terhadap hasil belajar matematika siswa materi bangun ruang kubus dan balok siswa kelas 5 SD Negeri 2 Pilang, Kabupaten Blora. Kemampuan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model proyek based learning berbeda. Hasil dari pretest sebelum model proyek based learning diterapkan didapatkan rata-rata kelas sebesar 44, sedangkan nilai rata-rata kelas post-test yang didapatkan 83. Dan presentasi dari hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.